Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Ramadhani dengan NPM 241705167 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan bahas tentang gerbang logika dengan transistor. Jadi, apa itu gerbang logika? Gerbang logika adalah dasar dari sistem digital yang digunakan dalam komputer dan berbagai perangkat elektronik. Gerbang ini dapat dibangun menggunakan berbagai komponen, salah satunya yaitu transistor. Dengan memahami cara kerja gerbang logika berbasis transistor, kita dapat merancang dan juga mengembangkan berbagai sistem digital yang lebih kompleks. Transistor memiliki keunggulan dalam konsumsi daya yang rendah, berkecepatan tinggi, serta kemampuannya dalam menangani berbagai operasi logika. Transistor sebagai saklar. Transistor ialah komponen semikonduktor yang dapat digunakan sebagai saklar elektronik. Dalam gerbang logika, transistor dikendalikan oleh tegangan tegangan masukan untuk menentukan apakah arus dapat mengalir ke keluaran, dan ada juga dua jenis transistor utama yang digunakan dalam rangkaian logika, yaitu bipolar junction transistor atau BJT. BJT ini terdiri dari tiga terminal. Yang pertama basis, kolektor, dan emitor. Dalam mode saklar, BJT bekerja dalam dua keadaan, yaitu jenuh on dan cut off. Ketika basis diberi tegangan, resistor masuk dalam kondisi jenuh dan menghubungkan kolektor ke emitor sehingga arus dapat mengalir. Yang kedua, metal oksida semikonduktor field effect transistor atau MOSFET. MOSFET memiliki tiga terminal, yaitu gate, drain, dan source. MOSFET dapat bekerja sebagai saklar dengan mengontrol tegangan pada gate. Dan ada dua jenis utama MOSFET yang digunakan, yaitu tipe N dan tipe P. MOSFET yang sering digunakan dalam rangkaian digital karena konsumsi daya yang rendah. Kemudian untuk mengimplementasi gerbang logika yaitu ada gerbang NOT. Gerbang NOT atau inverter menggunakan satu transistor. Jika tegangan masukan tinggi, transistor dalam keadaan jenuh dan menghubungkan keluaran ke ground, sehingga menghasilkan tegangan rendah. Sebaliknya, jika tegangan masuk rendah, transistor tidak aktif dan keluaran menjadi tinggi. Rangkaiannya satu transistor NPN, satu resistor pull up, dan sumber tegangan 5 volt. Kemudian yang kedua, gerbang N. Gerbang N dapat dibuat dengan dua transistor yang disusun secara seri. Kedua transistor harus aktif agar arus dapat mengalir ke keluaran. Jika salah satu atau kedua transistor dalam kondisi mati, keluaran akan rendah. Rangkaiannya itu ada dua transistor NPN dalam konfigurasi seri dan resistor pull down untuk menjaga kestabilan sinyal. Yang ketiga adalah gerbang OR. Gerbang OR ini menggunakan dua transistor yang disusun secara paralel. Jika salah satu transistor aktif, arus dapat mengalir dan menghasilkan keluaran yang tinggi. Keluaran hanya rendah jika kedua transistor dalam keadaan mati. Rangkaiannya itu ada dua transistor NPN dalam konfigurasi paralel dan resistor pull up. Bedanya OR sama N itu kalau N menggunakan resistor pull down, kalau OR menggunakan resistor pull up, dan konfigurasinya seri untuk gerbang N dan untuk gerbang OR konfigurasinya paralel. Kemudian ada gerbang logika yang kompleks. Selain gerbang dasar, transistor juga dapat digunakan untuk membangun gerbang logika yang lebih kompleks seperti NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Gerbang NAND itu gerbang yang kombinasi gerbang N dan gerbang NOT. Keluarannya akan rendah hanya jika kedua masukan bernilai tinggi. Jika salah satu atau kedua masukan rendah, maka keluarnya akan tinggi. Rangkaiannya dua transistor seri dengan satu resistor pull up. Kemudian ada gerbang NOT yang merupakan kombinasi dari gerbang OR dan dengan gerbang NOT. Keluarannya hanya akan tinggi jika kedua masukan rendah. Rangkaiannya dua transistor paralel dengan resistor pull down. Kemudian yang ketiga ada gerbang XOR. Gerbang XOR atau Exclusive OR menghasilkan keluaran yang tinggi jika salah satu masukan berbeda dengan yang lain. Jika kedua masukan sama, keluarannya akan rendah. Rangkaiannya kombinasi berbagai transistor dengan tambahan resistor. Yang keempat, ada gerbang XNOR.
Gerbang XNOR adalah kebalikan dari XOR, di mana keluaran tinggi jika kedua masukan sama dan rendah jika masukan berbeda. Untuk simulasi dan aplikasinya, simulasi gerbang logika berbasis transistor dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak seperti Multisim dan LT-Spice atau Proteus. Simulasi ini membantu dalam memahami bagaimana sinyal bekerja dalam suatu rangkaian sebelum melakukan perakitan fisik. Dalam dunia nyata ini, gerbang logika ini digunakan dalam microcontroller, rangkaian pengendali otomatis, dan berbagai sistem elektronik lainnya. Selain itu, gerbang logika dengan transistor juga banyak diterapkan dalam unit pemrosesan komputer, kalkulator digital, dan rangkaian sensor otomatis. Gerbang logika berbasis transistor juga banyak digunakan dalam teknologi komunikasi, seperti pengkodaan data dalam sistem telekomunikasi, pengolahan sinyal digital, serta sistem kendali otomatis dalam industri manufaktur. Selain itu, pemanfaatan gerbang logika dalam robotika memungkinkan penciptaan sistem pengambilan keputusan berbasis logika digital yang lebih efisien dan cerdas. Dalam dunia Internet of Things (IoT), gerbang logika berbasis transistor memungkinkan pengolahan data secara langsung. Data perangkat pintar mengurangi ketergantungan pada server eksternal dan meningkatkan efisiensi sistem. Selain itu, dalam desain komputer modern, gerbang logika digunakan dalam pembuatan ALU (Arithmetic Logic Unit) yang merupakan bagian inti dari prosesor komputer. Gerbang logika berbasis transistor juga memainkan peran yang penting dalam sistem kecerdasan buatan dan machine learning berbasis hardware. Dengan optimalisasi desain transistor, sistem AI dapat memproses data lebih cepat dan lebih efisien. Dalam teknologi kendaraan otonom, penggunaan gerbang logika memungkinkan kendaraan untuk mengambil keputusan secara real-time berdasarkan berbagai sensor yang terhubung. Selain itu juga perkembangan teknologi FLSI (Very Large Scale Integration) memungkinkan penggabungan jutaan gerbang logika dalam satu chip semikonduktor. Hal ini menjadi dasar dalam pembuatan prosesor modern, memori digital, dan FPGA (Field Programmable Gate Array) yang banyak digunakan dalam industri elektronik. Sekian saja pembahasan saya tentang gerbang logika dengan transistor. Saya minta maaf jika ada salah perkataan ataupun yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.